Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita tak henti bersyukur ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari umat Islam, berada dalam ajaran Islam, ajaran yang paling benar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ajaran yang melingkupi segala sesuatu aspek kehidupan manusia, mulai dari hal-hal yang sepele semisal buang air besar pun diajarkan dalam Islam, apalagi hal-hal yang besar, hal-hal lainnya, termasuk juga tentunya adab dan etika manusia, adab dan etika seorang muslim kepada hewan. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim memfasilitasi kehidupan manusia di bumi ini dengan berbagai perlengkapan, termasuk hewan dan tumbuhan, di mana dari mereka ini manusia mendapatkan manfaat, manusia juga akan mendapatkan keseimbangan dalam kehidupannya karena keberadaan mereka juga sebagai penghias dan penyempurna siklus kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 45 yang artinya, dan Allah telah menciptakan semua hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya, sebagian berjalan dengan 2 kaki, sebagian berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian dalam surat An-Nahl ayat 66 yang artinya, sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya, berupa susu yang bersih di antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Jamaah sholat Jumat yang semoga senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, hewan-hewan telah nyata memberi dukungan kepada manusia dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Hewan ternak menghasilkan daging, susu, telur. Beberapa hewan juga sebagai hewan yang digunakan untuk bekerja, untuk tunggangan, dan keperluan lainnya seperti untuk berburu, untuk berperang, maupun sebagai hewan peliharaan. Jamaah Jumat yang semoga senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lebih dari 20 jenis hewan dalam Al-Qur'an. Demikian juga Rasulullah SAW menyebutkan beberapa hewan dalam hadis-hadisnya. Semua ini antara lain untuk memberikan kemudahan pada kita manusia dalam memahami syariat agama dan mengambil hikmah daripada apa yang telah disampaikan. Beberapa hewan yang disebutkan antara lain misalkan ada yang digunakan sebagai permisalan. Misalkan dalam surat Al-Jumu'ah, hewan keledai disebutkan sebagai salah satu hewan, ya, masal lazina a'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam surat Al-Jumu'ah.
Masalul ladzina humilut Taurata summa lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Bagaimana Allah mengandaikan seekor keledai adalah mirip dengan orang-orang yang telah diberi Taurat tapi tidak mengambil hikmah daripadanya. Maka itu mirip dengan keledai yang diberi beban, dia tidak mengetahui apa yang ada di punggungnya, dan dia berjalan sesuai dengan fitrahnya. Kemudian ada juga Allah memisalkan bahwa orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang sesat seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat dari hewan ternak, seperti dalam surat Al-Furqan ayat 44 dan juga beberapa surat lainnya, yang artinya, apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar dan memahami apa yang disampaikan oleh Rasul? Mereka tidak lain hanyalah seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW juga menyebutkan beberapa hewan. Misalnya hewan yang paling kecil yang kita anggap tidak bermanfaat, misalkan nyamuk. Maka Rasulullah dalam hadisnya mengumpamakan bahwa dunia ini, dunia dan isinya itu tidak lebih baik dari satu sayap seekor nyamuk. Ya. Bahwa jika seandainya di sisi Allah bahwa dunia ini sebanding dengan sayap seekor nyamuk, maka Allah tidak akan memberi minum dan makan sedikit pun kepada orang-orang kafir. Demikian pula Rasulullah menyebutkan burung, hati burung sebagai salah satu permisalan bahwa akan ada sekelompok orang-orang yang masuk surga, hati mereka seperti hati burung. Hati burung ini diambil permisalannya bahwa hati seekor burung itu adalah lembut, penuh kasih sayang, selalu takut kepada Allah dan penuh dengan tawakal kepada Allah. Demikianlah beberapa hewan disebutkan oleh Allah dan oleh Rasulnya. Dan juga ada hewan yang digunakan dalam penyebutan itu untuk menentukan seseorang ini masuk surga atau masuk neraka. Mungkin kita sudah sangat mafhum dengan hadis ada seorang pezina, wanita pezina atau seorang laki-laki yang memberi minum kepada anjing yang kehausan, dan dengan itu dosa-dosanya diampuni dan dia dimasukkan ke dalam surga. Sebaliknya ada seorang wanita yang tampaknya baik, namun Rasulullah menyatakan bahwa dia masuk neraka karena apa? Karena dia mengurung seekor kucing, tidak memberikannya makan, tidak merawatnya, sehingga kucing itu mati di dalam kurungannya. Dan ini adalah hal-hal yang membuat kita paham bagaimana bukan hanya untuk kita mengetahui adab kita kepada hewan, tetapi juga permisalan itu adalah perbuatan amalan apa yang harus kita sadari bahwa itu berakibat kepada surga atau neraka. Penyebutan dan aturan hewan yang sangat lengkap ini tentu menandakan bahwa dalam Islam juga akan ada aturan umum terkait dengan adab dan etika kita sebagai seorang muslim kepada hewan terkait dengan kesejahteraan hewan tersebut. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali sebagian dari kita pernah mendengar bahwa di agama lain atau kepercayaan lain ada sekelompok manusia yang begitu memperlakukan hewan itu begitu lebih dari seharusnya, memuja hewan, bahkan ada yang menjadikannya sebagai dewa atau Tuhannya. Sebagian lagi menganggap keramat seekor hewan. Kemudian ada juga sekelompok manusia yang kita tahu tidak mau menyentuh sama sekali makan daging hewan atau bahan-bahan produk asal hewan. Dia mengharamkannya untuk dirinya. Kemudian ada pula bahkan kelompok manusia yang berbuat sangat kejam kepada hewan. Kita bersyukur bahwa hanya Islamlah sebetulnya yang berada di pertengahan, yang mengajarkan tentang adab, sikap dan perlakuan kepada hewan yang benar dan sesuai dengan fitrahnya, yaitu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi sebesar-besar manfaat bagi kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para jamaah salat Jumat Masjid Al-Hurriyah yang semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun 1965, Konsil Kesejahteraan Hewan Ternak
yang berkedudukan di Inggris mengusulkan atau menetapkan konsep 5 freedom, 5 kebebasan, untuk menjamin dan mengukur derajat kesejahteraan hewan. Konsep 5 freedom ini kemudian menjadi acuan hingga saat ini dalam asesmen kesejahteraan hewan, penentuan kesejahteraan hewan. 5 freedom itu terdiri atas bahwa hewan itu harus, yang pertama, bebas dari lapar dan dahaga. Freedom yang kedua, bebas dari rasa tidak nyaman. Yang ketiga, bebas dari rasa sakit. Yang keempat, bebas dari ketakutan dan stres. Dan yang kelima, bahwa hewan itu harus bebas dapat mengekspresikan perilaku alaminya. Kalau dilihat substansi isinya, ternyata 5 freedom ini bukanlah hal yang baru. 1300 tahunan sebelum itu, Islam sudah mengajarkan semua hal terkait kesejahteraan hewan. Para jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah tidak lama lagi kita akan memasuki bulan yang memiliki hari-hari mulia penuh pahala, yaitu bulan Zulhijjah. 10 hari pertama bulan Zulhijjah begitu mulia, dan di dalamnya terdapat ibadah-ibadah besar, umroh, haji, dan menyembelih hewan kurban. Dan sangat disarankan kepada kita yang berada di tanah air tidak pergi haji, tentu melaksanakan berbagai macam ibadah-ibadah atau amal-amal selama 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, termasuk kemudian di tanggal 10 dan hari-hari berikut, tasyrik berikutnya, kita memotong hewan kurban. Melalui event Idul Adha tersebut, kita akan bisa mengetahui bahwa ajaran Islam terkait kesejahteraan hewan sebetulnya telah ada dan disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui beberapa hadis beliau. Berikut akan saya sampaikan beberapa contoh hadis yang memperlihatkan betapa indahnya Islam mengajarkan adab dan etika, sikap dan kasih sayang yang benar kepada hewan, secara khususnya tentunya pada masa pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Yang pertama, Islam sudah sejak pertama tentu menganjurkan berbuat kasih sayang kepada hewan. Rasulullah menyampaikan bahwa jika ada hewan itu lapar dan haus, maka berilah makan dan minum. Rasulullah SAW bersabda, pada setiap yang mempunyai hati yang basah atau hewan, itu terdapat pahala jika kita berbuat baik kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian di hadis lain beliau menyampaikan, barang siapa yang tidak belas kasih, niscaya juga tidak dibelas kasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian ada seseorang yang bertanya atau berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku menyembelih seekor kambing, tapi dia ini sayang banget kepada kambingnya. Aku menyembelih seekor kambing, tapi aku sayang sekali pada kambing ini. Maka Rasulullah berkata, bahkan seekor kambing, jika engkau menyayanginya, maka Allah akan lebih menyayangi dirimu. Demikianlah Rasulullah mengucapkan sampai 2 kali kalimat ini kepada orang yang bertanya tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berbuat ihsan atau baik ketika melakukan sembelih. Dari yang pertama dari berbuat baik itu adalah menajamkan pisau. Menajamkan pisau. Dari Sa'ad bin Aus radhiyallahu anhu, dia berkata, 2 hal aku hafal dari Nabi SAW, bahwa beliau berkata, sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik atas segala sesuatu. Jika kalian membunuh, misalkan dalam kisos, maka berbuat ihsanlah dalam cara membunuh. Dan jika kalian menyembelih, maka berbuat ihsanlah dalam cara menyembelih. Hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya dan menyenangkan sembelihannya. Ini hewan yang mau disembelih, ya, bukan hewan peliharaan biasa. Hewan yang akan disembelih yang jelas-jelas nanti terbunuh dan kita makan dagingnya, itu pun kita diminta berbuat baik. Yang pertama adalah betul-betul menjamin ketajaman pisau, dan yang kedua adalah membuatnya nyaman, tidak merasa ketakutan. Kemudian berbuat ihsan yang selanjutnya ketika menyembelih adalah menjauh dari penglihatan hewan ketika kita menajamkan pisau. Rasulullah SAW pernah melewati seorang yang meletakkan kakinya di leher kambing, kemudian dia menajamkan pisaunya.
dan kambing hewan kurbannya itu melihatnya. Maka Rasulullah bersabda yang artinya, mengapa engkau tidak menajamkan sebelum ini? Apakah mungkin engkau ingin mematikannya sebanyak 2 kali? Jadi rasa takut yang dicela oleh Rasulullah adalah rasa takut dari hewan ini ketika melihat orang ini menajamkan pisaunya di depan hewan sembelihannya. Hadis yang kedua dari perkataan Abu Hurairah, ini dari sahabat, ya, perkataan sahabat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, jika salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya, maka janganlah ia menajamkan dalam keadaan hewan sembelihannya itu melihatnya. Kemudian berbuat ihsan ketika menyembelih yang ketiga adalah menggiring hewan sembelihan itu ke tempat penyembelihan dengan menggiringnya dengan baik, tidak menarik paksa, tidak melakukan pemukulan, ya, seperti yang dicontohkan dalam perbuatan sahabat dari Muhammad bin Sirin. Beliau mengatakan bahwa Umar radhiyallahu anhu melihat seorang menyeret kambing untuk disembelih, sambil menyeret dengan paksa dan memukulnya dengan pecut. Maka Umar mencela orang tersebut dan meminta orang tersebut untuk menggiring hewan ini kepada kematiannya dengan baik. Yang keempat, berbuat ihsan ketika menyembelih adalah membaringkan hewan yang disembelih. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah SAW memerintahkan untuk dibawakan seekor kambing gibas. Lalu beliau mengambil gibas itu dan membaringkannya, kemudian beliau SAW menyembelihnya. Artinya di sini kita melihat bahwa hewan yang akan disembelih itu dibaringkan, tidak disembelih dalam keadaan berdiri atau duduk kecuali pada hewan unta. Demikianlah beberapa contoh adab dan etika yang selalu dipelihara oleh seorang muslim terhadap hewan karena ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya sebagai pengamalan terhadap ajaran yang diperintahkan oleh syariat Islam, syariat yang penuh rahmat dan syarat dengan kebaikan bagi segenap makhluk, baik manusia maupun hewan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka antas samiun qaribun mujibun da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmat innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimus shalah.